cerita yen kowe wis ra tresno ning kowe malah lunga ninggal tatu ning dodo rasane hati iki koyo kena mowo bareng wis ngerti ning buriku kowe ngliya janjine ngancani nganti tekane pati ning nyatane janjimu kuwi mung kali janji panas geni ra koyo panas ati sawise ngerti kowe ning aku ngapusi. Ya, selamat siang. Hari ini ya di tengah saya middle ya, saya di Desa Bener, Kecamatan Krampal, Kabupaten Sragen. Saya mampir ke studio Mekar Asri. Ya, ternyata ya luar biasa. Ini untuk masuk itu nyelempit ya, gangnya nyelempit, dan ini ruangan yang tidak terlalu luas. Ternyata ini adalah punyanya Mas Titret. Nama lengkapmu siapa kan? Trianto. Oh, Trianto, tapi panggilannya Titret. Nah, dia itu pelaku seni ya, dia juga pencipta lagu dan punya studio. Setidaknya tempat ini cukup bersejarah. Kenapa? Dulu Didi Kempot ya, kadang rekaman pun di ruangan ini ya, ada berkas-berkas ore-orean Didi Kempot yang kadang sambil nyantai-nyantai di sini menciptakan lagu kemudian menyanyi, dan hasil karyanya pun dihasilkan dari sini. Kemudian Mas Titret ini ternyata juga putra almarhum Pak Harsono. Pak Harsono saya kira di Sragen sangat terkenal era itu sebagai seniman pencipta lagu, khususnya campursari maupun karawitan. Ada lagu yang cukup fenomenal ya, yang diciptakan, dihasilkan dari ruangan ini oleh almarhum Pak Harsono, yaitu judulnya Lali Janjine. Bahkan ini komputer jadul ya, ini dululah beliau lah. Kemudian mungkin ya mewarisi putranya Mas Titret ini secara otodidak ya, mempelajarinya dan bisa mengeluarkan sebuah lagu-lagu yang cukup menarik. Nah, di sini saya ketemu Mas Titret. Dulu ceritanya seperti apa Mas Titret kok kemudian punya studio ya, kemudian panjenengan bisa berkarya seperti ini? Ya, itu dari Bapak dulu ya Pak ya. Karena kita sering diajak ke studio-studio, atau dulunya saya juga tidak ada niat untuk sebagai ranger atau seniman Pak. Saya tuh pengennya sekolah lulus kerja gitu ya, nggak tahu karena ya bakat atau selalu Pak Harsono itu ya tiap hari kita masukin musik, jadi kita harus masuk ke situ. Karena kita dengan musik kita insya Allah bisa untuk kedepannya untuk mencari nafkah sesuai menghidupi anak itu juga bisa. Dan untuk sejarah atau Pak Harsono sebagai ranger sejak tahun 91 Pak, sudah studio ini sudah 91 ini sudah berdiri. Tapi alatnya masih sederhana. Sebelum ini itu sudah manual Pak, mixer lokal itu. Untuk apa ya, untuk ke arranger itu atau pencipta lagu, karena Bapak itu sudah bakat dari mbah-mbah saya dulu, memang sudah seniman. Jadi bakat seni itu sudah terwariskan dari itu dari Pak Harsono. Kita untuk mungkin apa ya, untuk sering kita diajak ke studio-studio, termasuk di rekaman di Semarang, di Jogja, di Surabaya maupun di Jakarta. Nah, kita awalnya saya tidak bisa Pak, karena saya melihat atau mendampingi Bapak itu kok ngakok kayak kok gampang. Gitu. Kursus nggak yang kaitannya dengan ini digital ini kan perlu keahlian. Dulu ceritanya belajar sendiri atau dikasih tahu Bapak itu? Ya dari ikut Bapak itu Pak, kita belajar dulu kan, kita rekaman di studio katakanlah studio A gitu. Kita melihat lah. Bapak kerjanya gimana, sama operatornya kita selalu diskusi untuk selalu bertanya Pak untuk saya bisa itu. Jadi saya belajarnya tidak secara akademis, kita belajarnya dari
hari ke hari di studio ke studio tuh. Oh gitu ya. Iya. Kalau dulu kan mungkin masih manual atau analog dulu Analog, sistemnya. ya. Sekarang kan sudahnya semuanya digital. Digital, ya. Penyesuaiannya gimana kemarin? Ya kita belajar Pak. Belajar, ya? Belajar. Ya. Dan belajar dan penyesuaiannya itu memang tidak gampang Pak. Ya. Dari analog ke digital itu memang dari hardware kita harus Ya. belajar ke software itu memang ya alhamdulillah perlahan-lahan kita bisa. Iya, dulu ada saya pernah ke sini pertama kali ada kertas-kertas ya, ore-orean dari Mas Didi Kempot itu masih juga. Oh masih. Masih ya. Ya, Sebagian masih nanti ada. kami tunjukkan itu dan setidaknya ya dari sinilah ruang yang sempit. Ini tentunya bagian dari ekonomi kreatif ya yang perlu kita motivasi. Setidaknya kan ini juga menciptakan lapangan kerja. Karena apa? Dari sisi sebagai arranger kemudian menciptakan lagu kan juga menghasilkan uang. Nah, tentunya dari alatnya tadi kami melihat ya memang sangat-sangat memprihatinkan ya, tapi kami bangga di tengah keterbatasan Mas Citret masih tetap berinovasi, masih punya semangat untuk berkreasi. Apalagi ini apapun dapil saya, apalagi benar itu ibarat kampung saya sendiri. Saya sering keluar masuk menyapa konstituen, menyapa dulu saya di sini. Tapi tentunya saya senang sekali saya bisa ke sebuah studio ya, walaupun sederhana. Harapan kami ke depan akan semakin maju. Mas Citret, ke depannya punya obsesi seperti apa ya? Ya opsi saya ingin mengembangkan Pak, Ya. ini dari alat memang kita laras ingin dikani Pak Tri, maka Ya. sangat keterbatasan untuk Ya. alat ya kita ya harus ngikuti ya, Ya. ngikuti untuk software maupun hardware Ya. atau alat yang sekarang memang kita harus mengarah ke situ. Ya. Dan kita karena ya keterbatasan Pak Ya. untuk pengembangan itu karena kita dapat dikit kita tambah lagi dikit, Ya. kita dapat rezeki tadi Iya. ya begitu Pak. Iya. Mungkin Kemudian dengan seperti ini penjelasan juga berinteraksi dengan seniman-seniman Sragen. Iya, Iya betul. kan? Apakah juga di antara teman-teman ada yang kemudian rekaman di sini? oh banyak Pak. Banyak ya? Ya ini alhamdulillah banyak teman-teman khususnya penyanyi campur sari ya Pak. Iya. Ini studio khusus saat itu Bapak itu untuk brandnya brand campur sari. Iya. Gaya-gaya Campur sari ya. Gaya Sragenan. Sragenan. Sragenan Ya, itu ya. campur sari gaya Sragenan. Ya. Yaitu banyak termasuk Mbak Sunyah nih. Oh iya ya, Mbak Sunyah nih, Sragen. Nih Mbak Ami, Ami. Mbak Morista, Mbak Maratus, Ya. Cak Dikin, Cak Dikin, almarhum. Iya, iya. termasuk almarhum Mas Didi Di Kempot. Kempot. Ya. Mbah Ranto di Gudel juga ke sini, Juga sih. bapaknya Bapaknya Mas Kempot, Mami. Mas Mami Prakoso juga Iya. ke sini. Jadi semua legend campur Iya. sari Ya. sudah pernah rekaman di sini. Pak. Ya inilah tadi siapa nyangka ya di sebuah ruangan yang sederhana ini para maestro ya seniman terus campur sari termasuk juga karawitan juga dulunya juga sering hadir di sini. Tentunya harapan kami ke depannya studio ini akan bisa berkembang ya, apalagi tadi kami sampaikan apapun ini adalah konstituen saya, tentunya saya pun ke depan ikut berpartisipasi untuk ikut memajukan. Nah harapan kami dengan semakin majunya studio sini tentunya menjadi kebanggaan Sragen karena Sragen luar biasa memang banyak seniman-seniman berkreasi ya campur sari banyak, kemudian juga karawitan gaya Sragenan. Almarhum Mbah Karno Kadi ya sebelum meninggal dulu pun berinteraksi dengan saya selama sekitar 1 tahun dan ya alhamdulillah dengan saya sering main ke Desa Bener kemudian kenal Mas Citret ya saya pun juga disiapkan klip khusus untuk saya ya untuk mengiringi perjuangan saya. Tentunya tunggu tanggal mainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ora cerita yen kowe wis ra tresno ning kowe malah lunga ninggal tatu ning dodo rasane hati iki koyo kena momo paling wis ngerti ning buriku kowe liya janjine ngancani